Halo geng. Oh, masih mengulas tentang misteri cinta. Kita akan membicarakan masalah cinta, geng. Di sini ada satu hal lagi tentang cinta, di mana seseorang mencintai seseorang, dia tidak dicintai, dan di saat dia dicintai, dia harus menjauh. Ini sesuatu yang paling ini banget loh, geng. Cinta yang bisa membuat kita mendendam, menjauh, dan cinta juga yang bisa membuat kita sadar akan keberadaan kita dan sadar akan tentang diri kita yang kita tidak terlalu dibutuhkan. Fase pertama, si cewek dia bilang dia itu menyukai si cowok, dia itu menyukai si A. Dia yakin banget kalau cowok itu adalah teman hidup dia. Itu dia bilang karena dia sengaja untuk memilih, karena dia memang jatuh cinta dari awal, dia menyukai dan dia mulai mengembangkan hasrat cintanya untuk bisa berharap bahwa dia akan hidup bersama si cowok tadi. Di sini, geng, ternyata dia terperangkap dalam cinta. Dia terperangkap loh, geng. Si cewek ini aku beri inisial B ya. Memang namanya B awal-awalnya ya. Jadi si B ini, si cewek ini dia terperangkap dalam cinta, geng. Dimana dia begitu berhasrat menginginkan bahwa cinta itu akan dia jadikan untuk kehidupan dia bersama si cowok tadi. Ternyata di sini, geng, si cowok ini ternyata dia hanya pura-pura untuk mencintai. Karena mungkin dia merasa bahwa dialah dicintai. Dia sudah dicintai. Dan buat apa lagi, katanya kan dia harus terlalu bersemangat untuk mencintai si B tadi. Jadi, geng, di sini si cowok ini memanfaatkan kekayaan si cewek. Waduh, luar biasa. Cinta dimanfaatkan dan akhirnya cinta kita bisa disebut sebagai cinta tak menyapa. Sayang sekali, geng. Cinta tak menyapa ini memang bikin hati kita benar-benar berasa pedih banget. Karena kita sudah membuat sesuatu agar kita bisa dicintai. Kita membuat sesuatu agar kita benar-benar bisa melelehkan hati dia. Tapi ternyata cintanya tak disapa. Cinta tak menyapa. Ini adalah perihal yang sangat menyakitkan banget bagi si cewek ini. Jadi dia begini. Si cewek ini dia udah terlanjur mencintai. Dan dia udah curiga sih sama si cowok ini tadi. Dia kan awal-awalnya pas mereka jatuh cinta itu mereka udah mengatakan bahwa mereka pengen sekata atau selamanya. Karena ini si cewek udah ketahuan si cowok kalau si cewek ini benar-benar jatuh cintanya kebangetan, hingga akhirnya jatuhlah dimanfaatkan. Jadi bagi kamu, gengs, baik kamu laki-laki atau kamu cewek, kamu jatuh cinta kebangetan kepada seseorang, jangan sampai cinta kamu berlaku bahwa cinta itu tidak menyapa. Dan jangan sampai kalau cinta kamu itu dimanfaatkan, jangan sampai. Jadi di sini, geng, si cewek ini dia bilang, aku bingung juga sih, bilang si cewek, aku harus bagaimana lagi. Tapi di sini hatiku benar-benar terperangkap kalau aku benar-benar jatuh cinta kepada si cowok ini. Aku gimana? Aku gak bisa tanpa dia. Aku yakin banget kalau dia itu adalah pilihan. Aku yakin banget
kalau dia itu adalah seseorang yang akan mendampingi aku. Makanya aku berani untuk mengatakan kepada dia. Itu dia bilang kan. Jadi aku bilang begini, ini adalah level tentang kepolosan kamu. Ini aku bilang kan. Jadi terlalu polos sampai mengatakan bahwa kamu itu yakin bahwa dia akan menjadi pasangan hidup selamanya. Jadi kalau kamu mencintai seseorang, tidak perlu untuk mengatakan bahwa kamu yakin kalau dia adalah pasanganmu sampai tua. Tidak perlu. Jadi geng, di sini kita kembali lagi ya. Kadang-kadang sih yang masalah cinta ini ngelantur ya sana sini. Jadi ini geng, si cewek ini tadi dia sempat berkata begitu kan. Jadi aku harus bagaimana, dia bilang. Cuma satu aku bilang saran. Jika kamu benar-benar yakin sama dia, kamu harus lihat dia. Apakah dia punya cewek? Kayaknya dia punya, dia bilang kan. Lah, kok kamu yakin di mana? Aku tahu, dia bilang. Teman-teman bilang kalau dia punya cewek. Baru atau udah lama atau duluan kamu pacaran sama dia? Duluan aku, dia bilang kan. Itu sudah pasti kalau kamu, gue bilang, dimanfaatkan. Karena aku melihat sih kalau si cewek ini dia orangnya punya mobil, duit banyak, anak konglomerat. Jadi kan, siapa yang nyangka kalau cinta dia harus dimanfaatkan. Ini sesuatu kepolosan banget, polosnya itu luar biasa. Kamu bilang bukannya kamu itu lebih nyaman, lebih banyak bergaul kepada orang lain, ya kan? Tapi kenapa kamu tidak bisa membaca tentang cinta? Itu gue bilang kan. Dan cinta itu sangat buta katanya. Cinta itu membutakan. Bagaimanapun aku tetap mencintai dia karena cinta itu buta. Itu dia bilang kan. Tapi bagaimana konsekuensinya kalau dia benar-benar mempunyai cinta? Sedangkan kamu hanya dimanfaatkan. Sedangkan aku tahu kan, aku bilang, kamu selama ini kemanapun kamu jalan, kemanapun kamu nongkrong, dimanapun kamu mau makan, minum atau apa, selalu kamu kan yang bayarin. Kamu itu cewek. Kamu harus lihat dulu, dia itu cowok. Sedangkan dia kan masa depan kamu. Kamu yakin. Jadi kamu harus benar-benar lihat bagaimana keuangan dia. Jangan sampai hanya keuangan kamu saja yang habis. Karena bagaimanapun cinta itu harus berbagi. Iya kan? Kalau kita memang sama-sama jatuh cinta, kita sama-sama punya cinta, dan kita sama-sama pengen mengakhiri tentang cinta kita ke jenjang lebih serius, otomatis kan kalau masalah keuangan itu juga kalau bisa itu sama-sama, ya kan? Jadi ini ya. Jadi bagaimana tiketku? Kata si cewek tadi kan, agar aku benar-benar bisa menghindari dia. Jadi di sini kamu itu benar-benar cinta apa enggak? Aku bilang. Aku tuh cinta, tapi aku mulai khawatir, dia bilang. Oh, baguslah kalau begitu, syukur. Berarti kamu tidak terlalu dalam untuk mencintai dia, dan kamu tidak terlalu dalam untuk menghabiskan uang-uang kamu. Jadi geng, bagi kamu yang mempunyai cinta, jangan sampai kamu dimanfaatkan. Jangan sampai keuangan kamu habis hanya karena untuk dia. Sedangkan kamu belum benar-benar sah untuk menjadi hidup berdua. Sedangkan kamu belum melewati tingkatan pelaminan, perkawinan, ya kan? Jadi mendingan contoh si cewek ini tadi aja ya, teman-teman aku tadi. Jadi dia udah mulai sadar loh. Jadi setiap kali dia ingat, aku bilang begini kan, dari awal-awal aku bilang tadi. Begini, kamu bisa menghindari dia dengan cara halus tanpa harus dia merasa curiga bahwa dia yakin kalau kamu masih mencintai dia, ya kan? Kamu, aku bilang, harus benar-benar punya bukti dulu kalau dia itu punya cewek. Tapi ternyata sih buktinya itu memang sudah ada di handphone dia, sudah ada sih foto si cowok sama cewek ini, apalagi si pacarnya si cowok ini di Instagram dia memakai nama si cowok tadi. Otomatis kan ini sudah berkata cinta itu adalah milik dia.
Aduh, berarti luar biasa lagi. Luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali si cowok ini. Dia pandai, dia bikin membuat si B tadi, si cewek tadi benar-benar meleleh hatinya, benar-benar mencintai. Dia mampu, si cowok ini mampu benar-benar membuat keadaan menjadi love, falling in love. Jadi di sini, geng, dan akhirnya juga ketahuan juga sih bahwa uang si cewek ini yang diminta oleh si cowok digunakan untuk berpacaran lagi. Ini kelewat banget lah, kelewat banget. Ini memalukan bagi aku, sangat memalukan banget. Prinsip laki-laki itu nggak ada di situ. Mencintai cewek, ngambil duitnya hanya untuk demi pacar baru. Aduh. Dan di sini, geng, si B ini benar-benar sudah mulai merasa cinta itu tidak pernah lagi menjerat 100% dan mulai turun di saat dia sudah tahu tentang bahwa cowok dia berpacaran. Jadi sedalam ini dia mencintai si cowok, ternyata sedalam ini juga dia tidak disapa. Cinta dia tidak menyapa. Aduh, pedih, geng. Sangat pedih banget. Karena dia juga masih ada rasa cinta, jadi dia merasa gak enak, jadi dia merasa, ya gitulah. Si cewek ini dia orangnya kan gak enakan. Jadi dia merasa gak enak, jadi dia merasa gimana. Jadi merasa perlahan aku bilang, kamu harus membiasakan hidup tanpa dia. Kamu harus membiasakan bahwa dia itu tidak ada, dan kamu harus membiasakan kalau dia itu adalah penipu ulung atau penipu profesional, atau mungkin penipu cinta. Belum tahu yang mana. Kalau profesional sih dia mampu untuk membuat cinta itu meleleh. Kalau penipu cinta, dia mampu mencintai tapi dia mencintai orang lain, mencintai tapi tidak menyapa. Luar biasa, geng. Jadi di sini si cewek ini perlahan dia mulai menghindar, perlahan dia mulai sesuai dengan rencana ya. Jadi si cowok ini, aku pengen ini loh. Sesuatu yang ini banget. Biasa kan kalau merayu itu tidak langsung ke intinya, tapi melewati, di mall ini ada baju-baju kayak gini loh, bagus banget ini. Ini adalah sesuatu kebalikannya, ini adalah sesuatu, ini adalah sebuah perangkap. Jadi si cewek ini, aku nggak malas, aku pengen jalan-jalan, aku di rumah aja, dia bilang. Karena sudah tahu kalau cinta itu tidak menyapa. Jadi geng, si cewek ini dia benar-benar mulai membiasakan diri untuk tidak menyapa si pacar tadi. Dan gue bilang, kamu bayangin apa kek, kamu lihat apa kek, kamu bikin sesuatu apa kek, atau mungkin kamu bikin pantun, atau mungkin kamu jalan-jalan ke luar negeri kek. Gue bilang, kan kamu duit banyak, daripada kamu harus menghabiskan uang sama dia dan kamu hanya terpaku di sini-sini aja. Jadi kehidupan kamu beberapa tahun bagaimana? Sedih, menyedihkan, sedangkan dia bahagia dengan memakai uang kamu untuk mendapat pacar. Luar biasa ini cowoknya. Aduh, biadab banget ya. Memalukan hak laki-laki aja ya. Jadi geng, di sini dia bilang, si cewek ini pernah nangis juga sih. Dia bilang, andaikan cinta itu bisa mengerti, andaikan cinta ini bisa mendengar, dan andaikan cinta ini benar-benar bisa menjeratkan dengan kenyataan seperti hatiku. Tapi ternyata tidak. Ternyata cintaku tidak mendengar, dan ternyata tentang cintaku pun kita yang ada dia tidak tahu. Itu yang dia bilang, kan. Mantap. Jadi geng, di sini dia akhirnya memutuskan. Ku bilang, kamu harus berani untuk memutuskan bagaimanapun, jangan sampai hal ini bertele-tele. Jika hal ini bertele-tele, maka kamu akan terus berada di dalam
kesedihan. Kamu terbiasa untuk di dalam sesuatu kemelaratan. Ngapain kamu harus melarat dengan dia? Ya kan? Melarat tentang cinta, aku bilang. Jadi kamu harus mulai sekarang, kamu harus benar-benar bangkit, kamu harus benar-benar menjauh, ataupun kamu pergi kemana kayak kamu suka. Yang penting kamu bisa membuang cinta itu. Dan akhirnya sikat kata, geng, dia pergi menjauh dan dia benar-benar sudah mengumpulkan bukti tentang cewek ini, tentang pacarnya si cowok tuh. Akhirnya dia benar-benar mengeluarkan semua bukti. Kita putus. Aku tak akan pernah mau mencintai seseorang yang telah mengkhianati aku. Aku tidak pernah mau mencintai seseorang berandal yang seperti ini. Aku tidak pernah mau untuk mencintai seorang penipu cinta, dia bilang. Luar biasa kata-katanya. Jadi, geng, akhirnya sadar nih si cowok. Aku cuma main-main aja sama dia, aku serius kok sama kamu, dia bilang. Aku serius, sumpah, serius. Kamu kan masih cinta aku, dia bilang. Enggak, aku gak pernah cinta lagi, kata si cewek kan. Jadi, akhirnya, geng, sampai akhirnya benar-benar diputuskan. Dan cowok ini pun berani putus cinta sama si cewek tadi. Dia putusan, oke, putusan. Tapi setelah putusan, si B ini berkata, aku gak pernah lagi mencintai kamu. Biarin aja kamu putus sama dia, bukan urusan gue. Luar biasa. Jadi, geng, di sini akhirnya si cowok ini benar-benar pengen membalikan semuanya dan pengen mengembalikan tentang cinta itu, dan dia pengen benar-benar bahwa cinta itu hanya untuk dia dan si B tadi. Tapi ternyata si B tidak akan pernah lagi untuk mencintai dia. Dan ternyata si B juga tidak pernah ada hasrat lagi. Karena akhir katanya si B berkata bahwa dulu kalau cinta itu pernah aku katakan kalau cinta tidak ada mengerti. Dan sekarang aku mengatakan kalau cinta itu mengerti. Cinta itu mengerti. Ternyata itu adalah balik kepada diri kita sendiri, ya, kata dia. Memang aku bilang harus kembali kepada diri kamu sendiri agar cinta itu benar-benar mengerti. Jadi kamu tidak pernah lagi mengatakan kalau cinta itu tidak mengerti. Jadi, geng, ini dia cinta tidak menyapa. Salam hangat, dadah.